Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sofina Fauzia. Di sini saya ingin melanjutkan tugas baca mata kuliah Pancasila dengan buku yang berjudul The Black Swan. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena tidak sempat menyelesaikan tugas baca 6 karena kelalaian dan kesalahpahaman saya atas waktu deadline-nya, Pak. Mohon dimaafkan. Baik, langsung saja. Kali ini tugas baca pada bab 12 yang berjudul Epistemokrasi, Sebuah Mimpi. Bab ini menceritakan bahwa manusia itu selalu ingin tahu, selalu ingin memprediksi sebuah kejadian pada masa depan yang akan datang. Nah, meskipun kita sudah mengalami kejadian itu di masa lalu, belum tentu di masa depan itu akan terjadi hal yang sama. Masa depan tetap tidak bisa kita prediksi dengan kejadian serupa di masa lalu. Bisa saja hal serupa, tapi dengan jalan yang berbeda, karena kehidupan dunia ini penuh dengan kejadian acak atau black swan. Jadi kita tidak bisa memprediksi suatu hal di masa depan dan jangan mengatur kehidupan berdasarkan prediksi atau ramalan. Kita harus lebih fokus dan bersiap untuk kejutan-kejutan atau black swan yang akan terjadi di kehidupan, baik itu kejutan buruk ataupun baik. Oke, langsung saja selanjutnya pada bab 13 yang berjudul Apelles Sang Pelukis, atau apa yang Anda perbuat jika tidak bisa meramal. Bab ini menceritakan tentang sebuah keberuntungan yang tidak terduga. Bab ini menjelaskan bahwa kesempatan besar bisa saja muncul dari mana saja dan kapan saja, atau bahkan melalui hal-hal kecil yang tidak bisa kita duga, seperti bertemu orang-orang baru, berada di tempat-tempat yang berbeda, atau ketika kita melakukan sesuatu di luar rutinitas kita, atau bahkan bisa saja itu terjadi karena suatu kesalahan, seperti pada cerita di bab 13 ini tentang kisah seorang pelukis ketika ia sedang melukis seekor kuda. Nah, ia berusaha menggambarkan busa yang lazim keluar dari mulut kuda itu agar terlihat seperti nyata. Akan tetapi hasil dari kerja keras atau usaha yang ia buat itu tidak membuahi hasil, hingga ia menyerah. Dan saking kesalnya ia mengambil spons untuk membersihkan kuas itu. Nah, lalu spons itu ia lemparkan ke lukisannya itu. Entah bagaimana spons itu menyentuh bagian yang menggambarkan mulut kuda itu, sehingga meninggalkan bekas dengan tepat menggambarkan busa di mulut kuda itu. Seakan-akan lukisan itu terlihat seperti nyata atau natural. Nah, dari cerita tersebut kita tidak bisa memprediksi sesuatu, bahkan sekalipun kita sudah berusaha keras untuk mencoba memahami suatu kejadian, tetapi nyatanya kejadian atau sebuah keberuntungan itu terjadi tanpa disengaja. Dan kembali lagi pada kesimpulan bab 12 tadi, bahwa nyatanya kita itu tidak bisa memprediksi hal baik atau hal buruk yang akan terjadi. Keberuntungan atau bahkan kemalangan kita tidak akan pernah tahu. Inilah yang dimaksud dengan black swan itu. Kiranya cukup sekian ringkasan tentang bab 12 dan bab 13 pada buku The Black Swan. Cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.